Aku mau cerita satu pengalaman yang sampai sekarang masih bikin merinding kalau diingat. Percaya atau tidak, ini aku alami sendiri. Waktu itu tahun 2019 saat aku masih merantau di Kalimantan Timur. Malam itu aku dan seorang teman baru saja pulang dari malam mingguan. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari. Jalan yang kami lewati sepi, kiri dan kanan hanya hamparan kebun sawit yang gelap dan sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Hanya suara mesin motor dan serangga malam. Saat kami masuk ke pertengahan jalan, dekat dengan sebuah sungai kecil, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Ada cahaya kuning keemasan di tengah jalan. Awalnya aku dan temanku mengira itu lampu motor orang yang sedang memancing. Soalnya daerah situ memang sering dilewati warga yang mencari ikan malam-malam. Kami terus melaju pelan mendekati cahaya itu. Tapi semakin dekat, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Cahaya itu tidak bergerak seperti lampu motor. Dan tepat di depannya, jalan aspal seperti tertutup sesuatu yang panjang dan berkilau. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, barulah semuanya terlihat jelas. Itu bukan lampu motor, di hadapan kami terbentang seekor ular yang sangat besar. Tubuhnya memanjang melintang di jalan, sisiknya memantulkan cahaya seperti logam basah. Dan di bagian kepalanya, ada warna emas terang, seolah-olah kepala ular itu bercahaya. Bukan cuma emas biasa, tapi seperti mahkota. Aku membeku, tanganku gemetar memegang stang motor. Napas terasa berat, sementara temanku, entah karena kaget atau nekat, malah berkata pelan, kayaknya ular gede, coba aku dekati. Aku langsung bilang jangan, tapi sebelum sempat kutahan, dia sudah turun dari motor dan melangkah mendekat. Dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ular itu menghilang. Bukan merayap, bukan masuk semah, tapi lenyap begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada apapun di sana. Aku dan temanku saling pandang, jantung kami berdegup kencang. Tanpa bicara apa-apa lagi, kami langsung gas motor secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan pulang, aku merasa ada yang mengikuti. Bukan suara, tapi perasaan ditekan dari belakang. Malam itu kami tidak membicarakan kejadian itu sama sekali. Namun keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Aku demam tinggi, badanku lemas. Kepalaku berat, dan temanku juga mengalami hal yang sama. Demam itu tidak turun sehari 2 hari. Hampir 1 minggu penuh kami sakit, obat tidak banyak membantu. Dokter hanya bilang kelelahan dan infeksi biasa. Tapi dalam hati, aku tahu itu bukan sekadar sakit biasa. Setelah kejadian itu, barulah aku mendengar cerita dari warga sekitar. Tentang ular berkepala mahkota, penjaga sungai. Penunggu wilayah tertentu, makhluk yang tidak boleh diganggu. Apalagi didekati dengan niat menangkap. Konon, siapapun yang melihatnya dan tidak sengaja mengusik akan ditandai. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk diingatkan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi pulang larut lewat jalan itu. Dan sampai sekarang, setiap melihat cahaya kuning di jalan gelap, aku selalu teringat satu hal. Tidak semua yang bercahaya di malam hari adalah lampu. Beberapa di antaranya adalah penjaga.